kesehatan. Kembali lagi bersama Ibu Tri Mulyani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 TITL 2. Tadi kita telah berdoa di grup WhatsApp 10 TITL 2. Semoga doa-doa dari kalian dipanjatkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk presensi untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu sudah menyiapkan di grup chat WhatsApp 10 TITL 2. Ibu tunggu presensinya sampai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini selesai. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya anak-anak. Nah anak-anak, dari beberapa minggu yang lalu kalian telah belajar bersama dengan Ibu. Apakah materi yang Ibu berikan untuk kalian dapat dipahami dengan mudah? Semoga apa yang Ibu berikan kalian dapat memahaminya dan bisa kalian ingat. Oh ya anak-anak, dalam masa pandemi seperti ini, Ibu memiliki motivasi belajar dari salah satu tokoh yaitu Albert Einstein. Bunyinya seperti ini. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak maju. Artinya, menurut Ibu, jika kalian ingin terus berkembang atau jika kalian ingin terus maju ke depan, tidak stuck pada satu kondisi, kalian harus terus berpikir bagaimana caranya mengembangkan diri kalian, bagaimana caranya agar kalian bisa mencapai titik yang kalian inginkan. Itu dengan kalian berusaha secara maksimal dan tidak diam di tempat kalian. Atau kalian harus terus berusaha agar mencapai titik yang kalian ingin. Kembang atau jika kalian ingin terus maju ke depan, tidak stuck pada satu kondisi, kalian harus terus berpikir bagaimana caranya mengembangkan diri kalian, bagaimana caranya agar kalian bisa mencapai titik yang kalian inginkan. Itu dengan kalian berusaha secara maksimal dan tidak diam di tempat kalian. Atau kalian harus terus berusaha agar mencapai titik yang kalian inginkan. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas teks anekdot. Dan pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas sebuah teks anekdot. Namun, perbedaannya adalah pada pertemuan minggu lalu kita membahas teks anekdot berupa pengertian teks anekdot dan isi yang terdapat dalam sebuah teks anekdot. Apakah ada dari kalian yang masih ingat apa saja sih isi pengertian teks anekdot itu? Tentang pengertian, ada yang masih ingat tentang pengertian teks anekdot? Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa pengertian teks anekdot adalah cerita lucu yang berbentuk narasi atau juga bisa berbentuk dialog. Nah, teks anekdot memiliki 4 ciri-ciri sebuah teks anekdot. Ayo diingat-ingat kembali apa sih ciri-ciri teks anekdot? Dan memiliki 3 isi dari sebuah poin-poin teks anekdot. Lalu kita masuk pada KD 3.6 dan 4.6. Apa sih tentang KD tersebut? Masih berhubungan dengan teks anekdot. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.6, yaitu menganalisis sebuah struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu kita akan menciptakan atau membuat sebuah cerita teks anekdot. Nanti kalian Ibu harap bisa mengarang atau membuat tulisan mengenai teks anekdot. Temanya bisa apa aja sesuai dengan keinginan kalian. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks anekdot. Maka dari itu, Ibu harap kalian dapat memahami struktur apa aja yang ada dalam sebuah teks anekdot dan memahami tentang kebahasaan yang dimiliki oleh sebuah teks anekdot. Lalu, kalian dapat membuat
sebuah teks anekdot karena kalian sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, isi, perbedaan teks anekdot dengan humor, lalu mempelajari struktur sebuah teks anekdot dan kebahasaan. Maka dari itu, semoga kalian dapat membuat sebuah teks anekdot. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada pembahasan KD 3.6 dan 4.6. Baik anak-anak, mari kita masuk pada pembahasan materi mengenai struktur dan kebahasaan sebuah teks anekdot. Yang pertama ada struktur teks anekdot. Struktur sebuah teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan situasi yang terjadi dalam sebuah teks anekdot. Lalu ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada sebuah cerita teks anekdot atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam sebuah cerita dapat terjadi. Lalu ada krisis. Krisis merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa terjadinya sebuah peristiwa dalam teks anekdot. Krisis juga bisa disebut sebagai puncak permasalahan yang ada dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang keempat ada reaksi. Dalam sebuah struktur teks anekdot ada reaksi yang merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Reaksi merupakan penyelesaian masalah dalam sebuah teks anekdot, tetapi menggunakan cara penyelesaian yang unik dan terkesan tidak terduga dalam sebuah teks cerita. Anekdot biasanya menggambarkan penyelesaian yang lucu atau unik. Lalu ada koda. Dalam sebuah teks anekdot ada koda. Koda ini merupakan bagian penutup cerita dalam sebuah teks anekdot. Biasanya koda berada di bagian akhir paragraf dalam sebuah teks anekdot yang mengartikan bahwa cerita tersebut sudah selesai. Lalu Ibu mempunyai contoh teks anekdot. Kalian bisa membuka file Word yang Ibu bagikan. Di situ terdapat teks anekdot seperti pada contoh teks anekdot berikut, yaitu bebas dari kemiskinan. Pada sebelumnya, kita telah belajar struktur teks anekdot yang ada 5 tersebut, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Di sini, Ibu mengambil bagian dari sebuah teks cerita anekdot, bebas dari kemiskinan, seperti ini. Waktunya berdoa untuk membuat negara lebih berkembang dan maju. Ini merupakan struktur yang pertama, yaitu abstrak. Karena ini merupakan bagian atau cerita secara umum dalam sebuah teks anekdot. Penggambaran secara umum cerita yang ada dalam teks cerita anekdot bebas dari kemiskinan. Pada struktur contoh teks anekdot tadi, nanti kalian dapat berdiskusi di Google Classroom yang 10 TITL 2 SMK Negeri Semarang untuk mengisi bagian-bagian yang tadi belum Ibu isi. Nanti kita bisa diskusi di sana, kalian bisa bertanya dan teman yang lain bisa menanggapi dan sebaliknya. Kemudian kita masuk pada kebahasaan sebuah teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot terbagi menjadi 6. Yang pertama,
menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Di sini kalian bisa menggunakan waktu pada masa yang sudah telah terjadi. Ya, lalu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak memiliki jawaban atau tidak membutuhkan jawaban. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi. Penggunaan konjungsi atau kata hubung dalam sebuah kalimat atau sebuah teks anekdot biasanya menggunakan kata hubung waktu yang menunjukkan masa lampau, seperti kemudian, lalu, dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri atau kita diskusikan di Google Classroom. Yang keempat, ada penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu seperti kata kerja membaca, menulis, menyapu, dan yang lain-lain. Lalu yang kelima, ada menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah pada teks anekdot biasanya ditandai dengan kalimat memerintah seseorang melakukan suatu tindakan atau meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Penggunaan kalimat seru pada teks kebahasaan anekdot pada kebahasaan teks anekdot biasanya ditandai dengan tanda seru pada akhir kalimat. Terima kasih anak-anak. Itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, kita bisa masuk pada Google Classroom. Nanti di situ kita bisa berdiskusi, menanggapi satu sama lain. Nah, tadi kan kita sudah menyimak bagaimana PPT mengenai sebuah teks anekdot pada KD 3.6 sampai 4.6. Nah, dari kalian apakah ada pertanyaan? Apakah dari kalian ada yang masih bingung tentang struktur dan kebahasaan sebuah teks anekdot? Jika iya, kalian bisa menanyakan pada Google Classroom kita, yaitu 10 TITL 2 Bahasa Indonesia. Nanti kita bisa diskusi di sana dan teman-teman yang lain juga bisa menanggapi dari pertanyaan yang kalian tulis pada Google Classroom 10 TITL 2 Bahasa Indonesia. Baik, jika ada yang masih belum paham mengenai PPT tersebut, Ibu akan memberikan sedikit rangkuman atau gambaran besar apa yang kita pelajari pada KD 3.6 sampai 4.6 pada teks anekdot berikut. Yang pertama, ada struktur. Sebuah teks anekdot memiliki 5 struktur, yaitu abstrak, yang kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Lalu, pada teks anekdot memiliki 6 kebahasaan yang ada dalam sebuah teks anekdot. Nah, apa sih 6 kebahasaan yang ada dalam sebuah teks anekdot, anak-anak? Ya, yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan sebuah peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa kalian akan membuat sebuah teks anekdot. Maka, penugasan kali ini adalah kalian membuat sebuah teks anekdot bertemakan bebas dan terserah kalian mau bentuk narasi atau berbentuk dialog. Ibu membebaskan kalian untuk berkreasi dan temanya juga bebas. Terserah kalian mau membahas mengenai apa, yang penting kritis dan juga memiliki humor yang tinggi. Seperti biasa, penugasan kali ini
kalian dapat dikumpulkan di Google Classroom 10 TITL 2 yang nantinya akan Ibu siapkan, dan waktu pengumpulan atau deadline pengerjaan kalian terakhir pada hari Senin pukul 10 pagi. Nah, anak-anak, jika masih ada yang bingung mengenai tata cara mengumpulkan tugas atau berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan, kalian juga bisa menyampaikannya di Google Classroom. Nanti Ibu jawab pertanyaan dari kalian di Google Classroom 10 TITL 2 ya. Sekian pembahasan kita pada materi teks anekdot KD 3.6 dan 4.6. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita manfaatkan ilmunya pada keesokan harinya atau pada masa yang akan datang. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan cuci tangan. Jangan lupa menggunakan masker jika akan berpergian ke luar rumah. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan materi Bahasa Indonesia minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.